Salah satu jamaah Ustadz Yusuf Mansur harus mengontrak, karena lantaran percayanya sama Yusuf Mansur sampai ia jual rumah. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Para investor berencana menggugat Ustadz Yusuf Mansur, lantaran penantian selama 10 tahun tidak mendapatkan kepastian dari Yusuf Mansur dan Adiansyah, yang merupakan Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, yang mempunyai proyek batu bara tersebut. Saat itu, posisi Yusuf Mansur menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adi Partner Perkasa. Saking percayanya dengan Yusuf Mansur, beberapa jemaah masjid bahkan berani menjual rumah mereka untuk modal investasi. Malangnya, setelah proyek tersebut menguap, mereka harus hidup dengan mengontrak rumah. Salah satunya adalah Nur Qolik. Nur Qolik mengaku, saat menjual rumah untuk investasi, ia belum selesai mencicil kredit di bank. Akibatnya saat bisnis batubara yang diikutinya mandek, ia kehilangan rumah sekaligus uangnya. Saya menjual rumah laku 700 juta, yang 500 juta untuk investasi, yang 200 juta untuk biaya hidup dan mengontrak rumah. Di bulan pertama saya mendapat bagian keuntungan 50 juta, bulan kedua 8 juta, dan bulan ketiga hanya 1 juta. Setelah itu hilang, ucap Nur Qolik, seperti dikutip cerita para bintang dari wawancara Heri Muhammad Yusuf, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Malang bagi Nur Qolik, hingga tahun 2021 Nur Qolik masih tinggal di rumah kontrakan. Uang tunai 500 juta rupiah yang ia investasikan ke bisnis batubara itu tidak jelas nasibnya. Waktu pembagian hasil melorot itu, saya anggap sebagai risiko bisnis. Namanya bisnis ya naik turun. Apalagi setiap bulan dicekoki ayat-ayat di forum pengajian JBN itu. Kami tidak ada prasangka apa-apa, karena saat dulu dicek dokumen-dokumen perusahaan itu, lengkap dan terkesan resmi. Tapi begitu dicek oleh orang-orang hukum, semuanya bodong, keluh pria yang sehari-hari menjadi dai di Cibubur itu. Nur Qolik juga mengatakan, rata-rata jemaah terhipnotis untuk ikut investasi itu, karena sosok Ustadz Yusuf Mansur yang terkenal sebagai Ustadz kondang tersebut. Beliau cucu Kiai besar, ulama Jakarta, Kiai Haji Mansur. Kalau kakeknya Kiai, pasti cucunya juga dididik benar. Apalagi kalau beliau ceramahkan memukau sekali, ucapnya. Bersama belasan investor lainnya, Nur Qolik mengadukan nasib yang menimpanya itu ke Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, beberapa hari lalu. Ia berharap MUI bisa menghentikan langkah Yusuf Mansur berinvestasi, yang dianggap merugikan umat. Namun kenyataannya, MUI tidak dapat menghentikan langkah Ustadz Yusuf Mansur. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.